بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا خالصا لوجهك الكريم، وافتح علينا بفتحك المبين. إن شاء الله في هذه الفرصة الغالية سوف نبحث عن الأسلوب. الكلمات الجديدة: قصيدة، ثم عندنا هنا نبض. هذا مصدر من نبض ينبض، معناه ضربات القلب، detak jantung. جنف معناه ظلم، مزق يمزق، مربك. السدف جمع سدفة، معناه الظلام kegelapan. فتية جمع فتى، فتيان، فتية وفتيان. جمعnya bisa fityah, bisa fityan. نبى ينبو معناه ابتعد يبتعد، ابتعد يبتعد معناه بعيد جو. نبى ينبو ابتعد يبتعد. صحفي الذي يعمل في الصحافة، jurnalis صحفي. Kalau jurnalistiknya berarti sihafah, bagian pemberitaan, bagian yang menulis koran. Sihafah jurnalisnya. صحفي جورناليست. سدفة مفرد معناه الظلام، الظلام جمعها سدف. الوعي معناه الفهم وسلامة الإدراك، الفهم وسلامة الإدراك، sadar paham. نقنق ينقنق، هذا صوت الضفدع. ضفدع هذا حيوان kodok. ضش معناه خشن كسر، ضش معناه خشن. الأجل أكثرهم جلالة، yang lebih mulia. الورى معناه البشر، manusia. الورى. هدم يهدم. مترابط له علاقة بعضه ببعض. إحكام معناه إتقان. Orang yang menekuni sebuah pekerjaan itu disebut dengan itqan, yang profesional gitu, itqan. Tamayyaza yatamayyazu, unggul, mutamayyiz. الفصحاء جمع فصيح. افرنقع يفرنقع معناه ذهب يذهب. عاتب يعاتب معناه لام يلوم. فسد يفسد. من هنا تأتي كلمة فساد، rusak. اللبنة بتوتا. وعندنا هنا المصطلحات الجديدة: تنافر الحروف، وواضع اللغة، وحروف الحلق، والجزالة، الرقة، الجزل، الوحدة العضوية، الطبع، والصنعة. كما قلنا بأننا سنتكلم عن الأسلوب. الأمثلة: قال شوقي، أحمد شوقي: لكل زمان. معروف بأن أحمد شوقي شاعر في هذا الزمان. Beliau ini adalah seorang sastrawan modern ya, di zaman modern ini. قال شوقي: لكل زمان مضى آية، وآية هذا الزمان الصحف. لسان البلاد ونبض العباد،
وكهف الحقوق وحرب الجنف مسير الضحى في البلاد إذا العلم مزق فيها السدف فيا فتية الصحف صبرا ذا نبى الرزق فيها بكم واختلف. ماذا قال؟ لكل زمان مضى آية، لكل زمان آية، وآية هذا الزمان الصحف، وآية هذا الزمان يعني علامة هذا الزمان الصحف، يعني كثرة انتشار الصحف. Setiap zaman itu ada setiap zaman yang sudah mada, zahaba, yang sudah pergi, yang sudah berlalu, ayatun, pasti ada tanda-tandanya, ciri khasnya. Wa ayatu hadzal zaman as-suhuf, dan tanda-tanda zaman ini adalah as-suhuf, banyaknya yaitu persebaran jurnalistiknya. Banyaknya tersebar jurnalistik. Berarti di situ banyak berita, di situ ada tersebarnya koran-koran di mana-mana, ada majalah-majalah. Nah, lisanul biladi wa nabdul ibadi wa as-suhuf fi hadha az-zaman ka lisanil bilad yu'abbir biha kullu man yurid an yatakallam كأن هذه الصحف إنسان ولها لسان يعبر عن ما يريد الإنسان. Jadi tadi kan katanya setiap zaman yang telah berlalu ada tanda-tandanya, dan tanda zaman ini adalah tersebarnya jurnalistik. Jurnalistik ini menjadi lisanul bilad, cara seseorang untuk mengungkapkan pendapatnya. Wa nabdul ibad, nabd darabatul qalb, jadi dia seolah-olah menjadi detak jantung. Jadi kalau detak jantung ini mati, sama detak jantung ini berhenti, maka seorang itu akan mati, sahih ya? Maka seperti itu juga suhuf. Kalau seandainya jurnalistik ini mati, maka suara orang untuk berbicara itu juga akan mati, tidak bisa orang menyatakan pendapatnya. Wa kahful huquqi wa harbul janaf, dan itu juga menjadi wasilah li harbi al-janaf, li harbi al-zulm, untuk memerangi kezaliman. في الزمان الماضي في زمان أحمد شوقي ما كان التلفاز موجودا، ليس منتشرا مثل هذا اليوم. Pemberitaan itu tidak tersebar dia seperti sekarang. Kalau sekarang ada internet, ada wasilah i'lamiyah, wasail i'lamiyah kathira sahih fi hadha zaman. Kalau di zaman ini banyak wasilah untuk menyampaikan gagasan pendapat, tapi di zaman itu cara orang untuk menyampaikan pendapatnya atau mengemukakan pendapatnya adalah melalui as-sihafah, melalui jurnalistik. Di situ orang memerangi kezaliman, orang mengungkapkan pendapat mereka, apa yang ingin mereka sampaikan. تسير مسير الضحى كأن هذه الصحف صار يسير معناه مشى يمشي. تسير هذه الصحف تسير مسير الضحى. وقت الضحى وقت tudhi'u fihi asy-syams, waktu yang dimana ketika itu matahari sedang bersinar. Jadi dia juga seolah-olah mengungkapkan seperti itu. Sihafah itu, jurnalistik itu, dia berjalan di antara manusia seperti berjalannya orang di waktu duha, berjalan dengan terang benderang. Yastati'an yunawwir ayya syai' bi kitabatihi, يستطيع أن يعبر كل شيء، يريد أن يخبر عن شيء، يخبر في هذه الصحافة، يريد أن يعبر عما في عقله يكتبه في الصحافة، يكتبه في الصحف عفوا. Jadi orang ketika ingin mengungkapkan segala sesuatu, menyampaikan ilmu, maka akan ditulis dengan suhuf. Nah, di dalam suhuf, di dalam koran, di dalam majalah. Nah, jadi dia
seolah-olah menjadi penerang akal pikiran orang untuk berpikir lebih terbuka, untuk mengetahui lebih banyak. Fil bilad idza al-ilmu mazzaqa fiha as-sadaf. Kaifa dhalika? Lianna al-ilma mazzaqa fiha as-sadaf. Fil bilad as-sadaf. Kenapa? Karena ilmu mampu menyobek-nyobek, memporak-porandakan kezaliman, az-zulm, kezaliman. Faya fityat as-suhfi, ya man ya'mal fi hadhihi as-sihafa sabran isbiru idza naba ar-rizqu ala ma asabakum min qillati ar-rizqi fiha bikum wa ikhtalaf. Hadha نداء ودعوة من أحمد شوقي لمن يعمل في الصحافة لكي يصبروا على ما أصابهم من قلة الرزق. نعم، لكي يصبروا على ما أصابهم من قلة الرزق. الصحفيون في الزمان الماضي ليس كزماننا الآن. الصحفيون عموما في الزمان الماضي هم ليسوا أغنياء. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا كثيرا من الأموال من هذه الصحافة. Kenapa? Karena pada zaman dulu para jurnalis itu tidak bisa dikatakan orang-orang yang kaya. Rata-rata orang yang bekerja dalam bidang jurnalistik itu adalah orang-orang yang mempunyai kekurangan rezeki gitu. Jadi rata-rata penghasilan mereka sedikit. Wa Ahmad Shauqi yad'uhum li an yasbiru ala hadhihi al-hala. Dan Ahmad Shauqi mengajak mereka untuk sabar dalam kondisi yang seperti hal tersebut. Asy-sya'ir wal munasabah. Man qailu hadha asy-sya'ir? Asy-sya'ir huwa Ahmad Shauqi. Syairnya adalah yang mengatakan syair tersebut adalah Ahmad Shauqi. Man huwa Amirus Syu'ara'il Arab. Beliau adalah amir, pemimpin penyair Arab fil asril hadith, di masa modern ini. Wulida fi Misr am 1285 wa tuwfiya sana al-muwafiqah li sanati 1868 وتوفي بها وعاش وتوفي بها. Beliau hidup dan meninggal di Mesir sana 1351 al-muwafiqah li'am 1932 lahu asy-syauqiyat fi 4 ajza. Beliau ini mempunyai kitab yang disebut dengan asy-syauqiyat, yaitu syair-syair yang ditulis oleh Ahmad Shauqi fi 4 ajza. Wa laqad alqa fi hadhihi al-qasidah fi ijtima'in li as-sahafiyyin. Kapan beliau sampaikan, beliau ungkapkan qasidah ini di sebuah pertemuan, di sebuah rapat lis-sahafiyyin, bagi para jurnalis. Hadarahu adadun min ashabis suhuf, yang dihadiri oleh para jurnalis. Syarhul mufradat. Ayah maknaha alamatun wadihah, tanda. An-nabdu darabatul qalbi, detak jantung. Kahful huquq. Al-kahfu al-makan al-mahfur, makan tempat yang ada lubangnya, fil jabal, di gunung. Wa minhu suratu al-kahfi. Al-janaf ma'nahu al-zulm. As-sadaf atau as-sudaf ma'nahu al-zalam. Naba yanbu ma'nahu taba'ada wa ibta'ada. Syarhul abyat. Fi al-bayt al-awwal يقرر شوقي أن لكل زمان مضى ميزة يمتاز بها. Ahmad Shauqi mengatakan bahwasanya di setiap zaman yang sudah berlalu dia mempunyai keunggulan, mempunyai tanda yang membedakan dia dari yang lain. Wa a'zamu mizatin tadullu ala hadzal zaman as-suhuf. Yang keunggulan yang membedakan zaman ini dengan zaman yang sebelumnya adalah as-suhuf, tersebarnya
jurnalistik ya. Fahiya al-lisan alladhi yu'abbiru an hajatil bilad. Itu adalah sebagai perpanjangan lidah yang menyampaikan tentang kebutuhan sebuah daerah, negara, wa maslahati ahliha, dan kemaslahatan orang-orang yang ada di sana, wa yudafi'u an huquqihim, dan ini juga dia juga sebagai yudafi' an huquqihim, membela hak-hak mereka, wa yuharibu adh-dhulma, dan memerangi kezaliman. Was-suhuf tantashiru fil biladi tahmilul ilma. Suhuf, koran-koran itu tersebar dia di sebuah daerah, tahmilu al-ilma, dia tugasnya apa? Membawa ilmu, wa tunirul uqul, dan menyinari akal, wa taqdi 'alal jahli, dan menaklukkan atau menghapuskan kejahilan, kebodohan. Wa antum ya ashab fi as-satri ar-rabi', di yang bait yang keempat, fil bait ar-rabi', antum ya ashab as-suhuf, wahai engkau yang belajar, yang bekerja di bidang jurnalistik, ahlu risalatin, kalian adalah ahlu risalah, para penyampai risalah, tuaddunaha, yang kalian tunaikan, fi nashril wa'i, untuk menyebarkan kesadaran, wal ma'rifah, dan pengetahuan. Fasbiru ala ma yusibukum min ta'abin, sabarlah terhadap apa yang menimpa kalian, baik itu rasa lelah, wa qillatin fir rizqi, atau kurangnya rezeki yang didapatkan. Al-uslub. Ma huwa al-uslub? Al-uslub huwa tariqatu ikhtiyaril alfaz wa ta'lifiha, cara pemilihan lafaz dan cara penyusunannya, litta'biri biha 'anil ma'ani wa qasda al-idah wa ta'thir, untuk mengungkapkan sesuatu, mengungkapkan tentang apa yang diinginkan, gitulah ya. Qasdal idah, maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk menjelaskan sesuatu, wa ta'thir, ataupun mempengaruhi orang lain. Wa 'inda qira'atika abyat Syauqi, dan ketika kita membaca bait-bait Syauqi di atas, tulahidh anna al-uslub fiha yatakawwan min syai'aini asasiyain. Uslub terdiri dari dua hal pokok, apa saja itu? Yang pertama adalah al-alfaz, lafaz. Yang kedua adalah al-jumal atau jumlah. Jumlah adalah kalimat. Wal uslubul ladzi istakhdamahu Syauqi, uslub yang dipakai oleh Syauqi adalah fasihun salim, disebut dengan uslub yang fasih dan salim. Limadha? Kenapa dia disebut dengan uslub yang fasih dan salim? Salim itu selamat, dan selamat dari aib-aib yang berikut ini. Kenapa dia disebut dengan fasih dan salim? Yang pertama, li'anna alfadhahu fasihah. Kenapa? Yang pertama adalah karena lafaznya fasih. Yang kedua, karena jumlahnya fasihah. Bagaimana kita bisa mengatakan lafaznya fasih dan jumlahnya fasihah? Yang pertama, fasahatul kalimat. Takunul kalimatu fasihatan. Kalimah itu, kata itu disebut dia dengan kata yang fasih idza khalat min uyubin thalatha, apabila dia khala yakhlutu, sepi, berarti apabila tidak ada aib yang tiga ini. Apa saja itu? Tanafurul huruf. Ya, apa itu tanafurul huruf? Ma huwa tanafurul huruf? Wa huwa an takuna al kalimatu thaqilatan 'ala lisan. Huruf itu disebut dengan mutanafir. Huruf itu disebut dengan mutanafirah ketika dia saqilatun 'alal lisan, berat diucapkan oleh lisan. Yas'ubu 'alal mutakallim an yantiqaha, sulit bagi orang yang berbicara untuk mengucapkannya. Mithlu naqnaqa ad-difda', naqnaqa. Thumma wa kalimatu adh-dhash, dhash, dha wa shin, hadha صعب. ربما عندكم ليس صعبا ولكن عند بعض الناس هذا صعب. للموضع الخشن, dhash ini dipakai untuk sesuatu yang khashin, yang kasar. Kapan disebut dengan kata itu tidak fasih? Apabila dia mukhalifatun wadi' al-lughah, mukhalifatu wadi' al-lughah,
Apabila dia menyalahi orang yang memiliki bahasa itu, orang yang meletakkan bahasa berarti pemilik bahasanya ya. Wa huwa an takuna al-kalimatu mukhalifatun lima thabata 'anil 'arabi al-fusaha. Kapan itu? Kalau seandainya kata tersebut menyalahi sesuatu yang sudah ditetapkan dari orang-orang Arab yang fasih. Misalnya adalah al-ajlal. Al-ajlal. Seharusnya ketika ada lam, dua lam yang bertemu, maka dia diidghamkan. As-sahih al-ajal. Yang benarnya adalah kita menyebutkan dengan al-ajal, bukan al-ajlal tapi al-ajallu. Itu yang fasihnya. Berarti dia mukhalifatu. Kalau kita mengatakan hadzal rajulu ajlalu min dzalika, misalnya idza qulna misalnya orang ini dia lebih mulia itu daripada orang ini. Ketika kita mengatakan hadzal rajulu ajlalu, berarti kita di situ huna mukhalafatu wadi'i al-lughah. Di situ ada mukhalafatu wadi'i al-lughah, menyalahi aturan yang ditetapkan oleh orang yang memiliki bahasa tersebut. Yang selanjutnya, kata tersebut tidak bisa kita katakan fasih apabila di sana tersebut gharabah. Apabila di sana terdapat gharabah. Wahia, apa itu mahiyal gharabah? An takuna al-kalimatu ghaira musta'malatin fi lughatil arabi al-fusaha. Apabila kata tersebut tidak dipakai dalam bahasa Arab fasih, fayuhtaju fi ma'rifatiha ila bahthin fi ma'ajimi al-lughah, dan dibutuhkan untuk mengetahui hal tersebut, maknanya harus dicari di mu'jam bahasa. Mislu kalimat rakhakh fi qaulika nahnu fi rakhakhin min ar-rizqi ay fi sa'atin. Maksudnya sa'ah itu rezekinya luas, berarti orangnya banyak rezekinya, mudah dia mencari penghidupan gitu ya. Wa mislu kalimatu ifranqa'a at-tullab. Ifranqa'a yani dhahaba, ay insarafu wa dhahabu. Dan anak ibu semuanya, sebelum pulang, anak-anak diharapkan kumpul di lapangan terlebih dahulu. Afwan ala hadhihi ad-dajjah. Kita pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasahatul jumlah. وتكون الجملة فصيحة. متى نقول بأن الجملة فصيحة؟ تكون الجملة فصيحة إذا خلت من عيوب 4. Jumlah kalimat disebut dia dengan kalimat yang fasih apabila dia sepi dari aib yang 4 ini. Apa saja itu? Sepi itu maksudnya tidak ada aib yang 4 ini pada jumlah tersebut. Apa saja itu? Yang pertama adalah dha'fi at-ta'lif, penyusunannya lemah, susunannya lemah. Wahwa, apa itu maksudnya dha'fu at-ta'lif? وهو أن تكون الجملة مخالفة لقواعد النحو التي درستها. ضعف التأليف itu maksudnya adalah jumlahnya menyalahi qawaid nahwu yang sudah kita pelajari di darsi an-nahwi was-sarf. Kaistimali ad-dhamir muttasilan ba'da illa. Al-mafrud an la yattasil ad-dhamir bi illa. An la yattasil الضمير بعد إلا، أن لا يكون الضمير متصلا بإلا إذا كان موضوعا بعدها. Apabila ada dhamir yang terletak sesudah illa, dalam aturannya tidak boleh dia dipakai dengan dhamir muttasil. Dan bagaimana caranya? Kita pakai dhamir munfasil. Nah, fayuqal, mana yang contoh dha'fut ta'lif itu? Ma ra'aitu illa ka. Nah, ka ini adalah dhamir muttasil, sahih? Was-sahih, ma ra'aitu illa iyyaka. Seharusnya kita menyebutkan ma ra'aitu illa iyyaka. Apabila terdapat dhamir sesudah illa, maka tidak boleh dipakai dhamir muttasil. Apa dhamir yang dipakai? Dhamir munfasil, iyyaka. Yang selanjutnya, kapan jumlah itu disebut dia dengan kalimat yang tidak fasih? Apabila ada tanafurul kalimat.
ما هو تنافر الكلمات؟ وهو أن تكون كلمات مجتمعة ثقيلة على اللسان. Apabila kalimat-kalimat yang ada pada jumlahnya itu thaqilah, dia berkumpul-kumpul. Maksudnya berkumpul-kumpul itu dia ngumpul-ngumpul dekat-dekat gitu ya. Thaqilatun 'alal lisan. Tadi ada tanafurul huruf, berarti dia di dalam satu kata. Kalau tanafurul kalimat, berarti dia di dalam jumlah ada beberapa kata yang susah untuk diucapkan. Itu disebut dengan tanafurul kalimat. Kaqauli Abi Tammam, seperti perkataan Abu Tammam, karimun mata amdahu wal wara ma'i wa mata lumtuhu wahdi. Hada qaul Abi Tammam yasifur rajula bil karam. Beliau ini sedang mendeskripsikan, menggambarkan seseorang yang mulia, orang yang dermawan. Wa annahu idza madahahu madza hadath. Dia menceritakan kalau dia sedang memuji orang yang dermawan ini biqasidatin, dengan sebuah qasidah atau sebuah syair, wafaqahun nas ala madhihi. Orang sepakat semuanya, ya tuh benar tuh, kayak itu orang dah gitu kan. Wa idza atabahu, apabila dia menyalahkan orang ini atau mencaci maki orang ini, apabila Abu Tammam mencaci orang yang dermawan ini, lam yuwafiqhu ahadun ala dzalika. Tidak ada, ternyata satu pun orang tidak ada yang sepakat dengan pendapat beliau. Limadza likaramihi. Kenapa? Karena orang tersebut adalah orang yang dermawan. Jadi orang tidak ada yang sepakat gitu. Aina tarafurul kalimat huna? Amdahu al-jam'u baina al-ha wal ha. Wa nasha'a ath-thiqalu min tikrari kalimati amdahu lima bainal ha wal ha min at-tanafur. Di situ ada tanafur. Kenapa? Karena dia satu makhraj. Dari mana makhraj mana? Dari halq. Yang satu sukun, yang satu berharakat. Amdahu. Idh kilahuma min hurufil halq. Kedua-duanya dari tenggorokan. Yang selanjutnya adalah al-jumlah lam takun fasihah idza kana hunaka ta'qid lafzi. Sebuah kalimat tidak bisa disebut fasih apabila terdapat at-ta'qid al-lafzi. Ma huwa at-ta'qid al-lafzi? An yakuna al-kalam ghayra zahir ad-dilalati 'ala al-ma'na al-maqsud. Kalamnya tidak jelas tujuannya kemana gitu. 'Ala al-ma'na al-maqsud. Dalam pembicaraan yang ada nih muncul kata yang tidak jelas arahnya kemana. Lianna tartib al-alfaz, kenapa? Karena susunan lafaznya la yakunu ala hasabi tartibil ma'na, karena susunan lafaznya, kata-katanya tidak berdasarkan susunan maknanya. Bisa babi faslin, bisa jadi hal tersebut terjadi karena adanya pemotongan, terpisah, au taqdim, atau sesuatu itu dimajukan, au ta'khir, atau diundur, dikebelakangkan, au hadzin, atau dihapuskan, jadi tidak jelas lagi kemana arahnya. Ka qauli al-Farazdaq, seperti contoh yang disebutkan oleh Farazdaq, ta'ala fa in ahadtani la takhununi nakun mithla man yadhibu yastahibani. Faqad fasala asy-sya'iru, si syair di sini memisahkan baina ismil mausul, bainal ismi al mausul. Dia memisahkan antara isim mausul dan silahnya. Nah, kalau ada fiil kan seharusnya sesudah isim mausul itu ada fiil kan? Dia ini terpisah antara isim mausulnya dengan silahnya, silah mausulnya. Man, mana isim mausulnya man, wasilatuhu, dan silahnya wahia jumlatu yastahibani, dengan jumlah yastahibani. Nah, yazibu ini dia membuat maknanya itu menjadi rancu gitu. Menjadi rancu jadi maknanya. Bijumlati an-nida, apa yang membuat rancu itu? Yazibu. Maka itu tuh disebut dengan at-ta'qid al-lafzi. Al-an at-ta'qid al-ma'nawi. Yang membuat kalam itu tidak fasih adalah at-ta'qid al-ma'nawi. Salah satu yang membuat kalam itu tidak fasih lagi adalah at-ta'qid al-ma'nawi. Apa itu at-ta'qid al-ma'nawi? An yakuna al-ma'na khafiyan
maknanya tersembunyi, khafi, la yufhamu illa ba'da tafkirin tawil. Maknanya tersembunyi, tidak bisa dipahami maknanya illa ba'da tafkirin tawil, kecuali sesudah berfikir panjang sekali. Qaqauli Zuhair bin Abi Salma, seperti perkataan Zuhair bin Abi Salma, ماذا قال ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلمي. حيث عبر على المحافظة على الحقوق بالظلم وهو معنى بعيد. Di apa maksudnya ini? Jadi haitsu abbara 'anil muhafazati 'alal huquq, beliau ini mengatakan gini, wa man lam yadhud 'an haudhihi bisilahihi yuhaddam. Orang yang yadhud maknahu yahmi, orang yang tidak bisa dia menjaga haudhihi, kolamnya, maksudnya haknya dia, kepemilikannya dia, bisilahihi, dengan senjatanya, yuhaddam, maka dia akan dihancurkan oleh orang lain. Waman la yazlimin nasa yuzlami. Kata beliau, kalau seseorang itu tidak mau dia menzalimi orang lain, pasti dia akan dizalimi. Nah, hadza makna ba'id jiddan sahih. Seharusnya ketika kita mau mengambil hak kita, jangan sampai menzalimi orang lain. Nah, sedangkan beliau di sini mengatakan kalau seseorang itu tidak mau menzalimi orang lain, pasti orang lain akan menzalimi dia. Haitsu abbara 'anil muhafazati 'alal huquq. Beliau mengungkapkan untuk menjaga hak seseorang itu harus menzalimi orang lain, wa huwa ma'nan ba'id. Naam. Wa ba'da an fahimna ma yalhaq bil kalimati wal jumlati min uyub. Itu berarti tadi apa yang menjadikan kalimat itu, kata itu tidak fasih, dan apa yang menjadikan jumlah itu tidak fasih, yaitu ada aib. Kalau dia tidak ada aib tadi itu, berarti dia menjadi kalimat fasihah dan jumlah fasihah. Nantaqilu ila al-hadits an sifati al-uslub. Sekarang kita pindah ke sifat al-uslub. Nah, apa yang menjadi ciri khas uslub itu? Yang pertama, uslub itu bersifat wuduh. Dia ada wuduh, ada kejelasan di sana. Wa indama taqra'u abyata Syauqi, dan ketika kita membaca bait-bait yang disebutkan oleh Syauqi, fa inna ma'aniyaha, maknanya ta'ti ila dhihnika duna ta'ab, langsung masuk ke otak ketika kita berbicara. Di kulli zamanin madha ayatun, di setiap zaman yang telah berlalu pasti ada tanda yang jelas. Hadza sahal sahih, langsung masuk ke otak, duna ta'abin, tanpa merasa capek. Faqad wuffiqa asy-sya'iru fi ikhtiyari alfadhihi wa jumalihi litadulla ala al-ma'na alladhi aradahu fi suhulatin wa wuduh. Jadi kita langsung bisa memahami maknanya dengan mudah dan jelas. Wa yutlabu wuduhul uslub, dan kejelasan uslub ini dituntut ghaliban fi nusus al-ilmiyah, biasanya dituntut di nas-nas, di teks-teks ilmiah, kan nahwi was-sarfi wat-tarikh wal-jughrafiyah. Tak mungkin orang dalam ilmu nahwu pakai bahasa-bahasa sindiran, atau misalnya pakai peribahasa, sahih ya? Kenapa? Karena ilmu nahwu butuh ilmu kejelasan. Begitu juga dengan sarf, begitu juga dengan sejarah, begitu juga dengan geografi. Misalnya letak sebuah daerah, tak mungkin dia memakai pakai kata-kata sindiran, sahih ya? Nah, selanjutnya sifat uslub itu adalah al-quwwah. Apa yang dimaksud dengan al-quwwah? Wa yuqsadu bil quwwati qudratul adib. Yang dimaksud dengan quwwah di sini adalah kemampuan seorang sastrawan, qudratu al-adib, kemampuan seorang sastrawan, ala ta'thir, dalam mempengaruhi, fi nafsil qari, dalam mempengaruhi orang yang baca, awis sami' atau mendengarkan, bihaitsu takunu alfazuhu, di mana lafaz-lafaznya, wa ma'anihi allati yastakhdimuha, dan makna yang digunakan oleh seorang penyair, oleh seorang sastrawan, qadiratan 'ala ta'bir,
mampu untuk mengungkapkan an afkarihi, mengungkapkan isi pikirannya, wa masyairihi, rasanya, wa atifatin shadiqah, dan rasa yang jujur, ungkapan dalam hatinya itu. Itu disebut dengan quwwatut ta'bir. Na'am, quwwah. Wa min al-wasail allati yastakhdimuha al-adib li tahqiqi quwwatil uslub. Apa saja wasail yang digunakan oleh seorang sastrawan untuk mewujudkan quwwatil uslub? Yang pertama adalah isti'malul kalimat, menggunakan kata-kata, al-kalimat isti'malan majaziyan, kalimat majazi, bukan kalimat hakiki, karena dia syair sahih. Idza iqtada al-halu ila dzalika, apabila dituntut untuk hal tersebut, maka mereka bisa menyebutkannya, mendatangkannya. Thumma taqdimu ma haqquhu at-ta'khir minal kalimat. Beliau bisa mengedepankan sesuatu yang seharusnya di belakang letaknya. Nah, kenapa dia kedepankan? Berarti ada sesuatu yang harus lebih diperhatikan oleh orang yang membaca gitu. Li tahqiqi hadafin balaghi, untuk mewujudkan tujuan dari segi ilmu balaghahnya. Thumma al-ijazu fit ta'bir, singkat ketika dia mengungkapkan. Syair kan tidak ada yang bertele-tele. Al-ijazu fit ta'bir, pendek, singkat, ringkas ketika mengungkapkan. Idza kana al-maqamu yad'u ila al-ijaz, apabila sesuatu itu butuh hal tersebut. Jadi dia tidak bertele-tele di tempat yang seharusnya menuntut untuk ketegasan gitu, atau mengungkapkan dengan cara yang singkat, padat. Fa idza khalafa an-nass al-adabi hadhihi al-usus, apabila nas teks adab, teks sastra menyalahi poin-poin tadi, pondasi-pondasi tadi, ibta'ada 'anil quwwati wa mala ila ad-dha'fi, maka dia akan jauh dari makna quwwah, dan dia kalau tidak kuat dia berarti dia lemah dia jadinya. Thumma al-jazalata war-riqqah, selanjutnya adalah al-jazalah war-riqqah. Al-jazalah itu maksudnya kata-katanya itu banyak, pemilihan kata-katanya itu tidak satu kata aja, itu kata-kata itu aja yang diulang gitu, tapi dia mengungkapkan dengan, bisa jadi kata-katanya maknanya sama tapi diungkapkan dengan sinonim-sinonim yang lain. Al-jazalatu war-riqqah wasfani lil alfaz allati yasta'miluha al-adib. Ini adalah salah satu yang dipakai oleh adib fit ta'biri an ma'anihi, untuk mengungkapkan maknanya. Idza tahaddatsa fi mawdu'in min al-mawdu'at, apabila seseorang sastrawan berbicara tentang satu pokok, satu topik gitu ya, allati tahtaju ila al-quwwah, yang membutuhkan kekuatan. Kawasfi al-harbi, contohnya adalah ketika dia menggambarkan tentang sebuah peperangan. Mathalan, istamala al-kalimat al-jazla, dia memakai kata yang banyak. Amma idza kana al-mawdu' al-janam, amma idza kana al-mawdu' alladhi yatahaddatsu fiha raqiqan, adapun ketika topik yang dibicarakan adalah berbicara tentang misalnya perasaan, kasih sayang, ar-riqqah, kelembutan gitu ya. Kawasfi al-azhar, ketika dia berbicara tentang keindahan bunga. Fil hadiqah istamala al-kalimat ar-raqiqah. Oh, al-jazlah di sini berarti kekuatan katanya, berarti ya memakai bahasa yang keras dan memakai bahasa yang lembut. Al-jazalah war-riqqah. Istamala al-kalimat ar-raqiqah, memakai kata yang lembut. Fa idza ibta'ada al-uslub an dzalika kana dha'ifan, apabila uslub itu jauh dari jazalah war-riqqah, berarti dia menjadi uslub yang dhaif. Thumma ada tawil. Al-wahdatu al-udwiyah, selanjutnya adalah al-wahdah al-udwiyah. Al-wahdah itu kesatuannya, satu kesatuan, al-udwiyah anggota. Yuqsadu biha, apa yang dimaksud dengan ini? Antubna al-qasidah, sebuah qasidah itu dibina binaan udwiyan hayyan, menjadi satu kesatuan
anggota yang hidup gitu. Dibina di sini maksudnya dibangun. Wa yatahaqqaqu dzalika, hal tersebut terwujud idza tawafara fil qasidati ma yali, apabila qasidahnya melengkapi hal-hal seperti berikut. Yang pertama adalah wahdatu al-mawdu', temanya cuma satu aja. Summa wahdatu al-masyair, perasaannya cuma satu. Jadi ketika dia mengungkapkan tentang keindahan bunga misalnya, berarti dia mengungkapkan tentang perasaannya yang sedang berbunga-bunga. Perasaannya ketika bagaimana perasaannya ketika melihat bunga, dia merasa sangat senang, merasa tidak ada tempat yang lebih indah kecuali tempat yang ada bunga-bunganya, yang ada taman-tamannya gitulah ya. Berarti dia sedang menggambarkan perasaan bahagia gitu. Summa tartibu aswari, berurutannya gambarannya, wal afkar, dan pokok pikirannya. Jadi yang pertama berpoin-poin 1, 2, 3 jelas gitu ya. Tartiban mantiqiyan tataqaddamu biha al-qasidatu syai'an fa syai'an. Nah, diungkapkan secara bertahap syai'an fa syai'an hatta tantahiya ila khatimatin, sehingga sampai ke khatimah, ke ujungnya. Yastalzimuha tartibus suwari wal afkar, yang dituntut oleh tartibu aswar, urutan gambaran tadi itu, wal afkar, dan pokok pikiran yang sudah ditentukan oleh si penyair atau seorang sastrawan. Thumma antakuna ajza'ul qasidah, bahwasanya bagian-bagian qasidahnya itu wa abyatuha muhkamah mutarabitah. Jadi bahagian-bahagian qasidah dan bait-baitnya itu muhkamah, mutqin, kuat gitu ya. Mutarabitah, saling berhubungan. Bihaitsu yuaddi ba'daha ila ba'din, ketika sebahagiannya dengan sebagian yang lain. An tariqi tasalsulil afkar, di situ tuh ada ketersambungan pemikiran. Jadi tidak melompat dari satu tema ke tema yang lain. Artinya harus ada ketersambungan antara bait yang pertama dengan bait yang kedua, bait yang ketiga, bait yang selanjutnya. Harus ada hubungan masing-masing bait tersebut. Thumma at-tab'u was-san'ah, apa itu? Wa yuqsadu bit-tab'i, dan yang dimaksud dengan tab' ini adalah an yatruka al-adibu nafsahu ala tabi'atiha, seorang sastrawan dia membiarkan dirinya ala tabi'atiha, dengan apa namanya, ada apa adanya gitu, apa adanya dirinya beliau ketika dia mengungkapkan tentang pemikiran beliau. Bihaitsu taji'u kalimatuhu, artinya apa adanya beliau ini maksudnya tidak dibuat-buat gitu ya, tidak dipaksakan gitu. Bihaitsu taji'u kalimatuhu, di mana kata-katanya datang, wa ibaratuhu, kata-kata dan ungkapannya datang untuk mengungkapkan, mu'abbiratan an masyairihi, mengungkapkan perasaannya, min ghairi takallufin, tanpa paksaan, tanpa dibuat-buat. Dan dimaksud dengan at-tab'. Amma as-san'atu, nah apa yang dimaksud dengan as-san'ah? Fayuqsadu biha takallufu al-kalimat. Yang disebut dengan as-san'ah ini adalah takalluf al-kalimat wal ibarat allati tadullu ala al-ma'na, yang menunjukkan kepada makna. Lituhaqqiqa naw'an, untuk mewujudkan naw'an min anwa'i al-muhassinat al-lafziyah. Ini ada kata-kata atau ibarat ungkapan yang dipaksakan, yang sebahagian ya ini tidak terlalu, dia kalau ada sebahagian yang dipaksakan atau agak dibuat-buat gitu ya, itu tuh dia menjadi muhassinat lafziyah. Tapi kalau semuanya gitu atau kebanyakannya seperti itu, dibuat-buat semua, dipaksakan semua, jadi dia terlihat tidak alami dia. Tapi kalau sebahagian, satu atau dua, itu masih bisa ditasamuh, masih bisa dimaafkan lah ya. Kasaj'i al-kuhan,
Wahina tanzur ila nassi Syauqi, ketika kita memperhatikan nas yang ditulis oleh Syauqi di atas, likulli zamanin madha ayatun tajiduhu qad jama'a sifatil uslub. Nah, ternyata kalau kita perhatikan, beliau sudah di qasidah yang beliau tulis sudah mengumpulkan sifat-sifat uslub ini semuanya. Di qasidah itu semuanya ada sifat uslub yang disebutkan di buku tadi. Al-jayyid minal wuduh, baik itu kejelasan maknanya, al-jazalah, kuat makna yang disampaikan, at-taba', begitu alami beliau menyampaikan, wa ma tarahu fihi min istikhdami ba'dhi al-kalimat al-muhiyah, al-mu'abbirah, al-munasibah. Di situ juga dipakai kata-kata al-muhiyah yang menginspirasi, al-mu'abbirah yang menginspirasi orang lain gitu ya, bisa yang diungkapkan, al-munasibah yang sesuai dengan kondisi ketika itu. Beliau ketika itu memotivasi para jurnalis. Jadi beliau menyampaikan di forum yang sesuai dengan kata-kata yang sesuai dan kata-katanya itu kuat disampaikan, memotivasi gitu. Orang bisa termotivasi ketika mendengarkan syair yang beliau sampaikan. Apa contohnya? Lisanul bilad. Contohnya adalah lisanul bilad. Ini kan lisan itu sebenarnya anggota tubuh kan, tapi beliau ungkapkan dengan si hafah itu sebagai seperti itu. Apalagi? Lisanul bilad, nabdi al-ibad, kahful huquq. Apalagi? Litta'bir an huquqil ummah. Kenapa beliau sampaikan? Untuk mengungkapkan tentang hak-hak umat. Wal janaf, dan beliau mengatakan az-zulm, kegelapan, badalan min az-zulm, afwan, al-janaf badalan min az-zulmi. Beliau pakai kata-kata janaf, tidak selalu pakai kata-kata az-zulmi. Was-sadaf litta'bir 'anil jahli, beliau sebutkan sadaf untuk mengungkapkan kebodohan. Anil jahli asyadid wa tawafarat fin nassi rabitatun qawiyyah. Nah, disitulah sempurnanya rabitah, satu ikatan, qawiyah yang kuat, wa talaum, kesesuaian dan kesesuaian baina syairi wal afkar, antara si penyair dan pokok-pokok pikiran yang beliau sampaikan. Haqqaqa wahdatahu al-ubudiyah. Ilahuna sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.